Bukti rekaman itu bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk, bukan bukti sah. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga, langkahnya adalah ini langkah pertama ini. Ini sangat efektif, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan di seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang lain? Bang, mau bertanya sama keluarganya. Ya, siapa? Kakaknya Vina. Tadi saya sempat mendengar katanya Vina itu baru ada perintah otopsi setelah 9 hari meninggal ya. Kalau boleh tahu itu perintah dari siapa? Memang apakah memang dari pihak kepolisian atau memang dari ada dokter forensik yang mengajukan diri untuk mengotopsi jenazah Vina? Itu yang kedua. Setelah 8 tahun kan ada 3 lagi pelaku yang apakah dari Polda Jabar sendiri sudah mengungkapkan upaya untuk mengungkap siapa 3 pelaku yang belum terungkap gitu? Yang dari hasil otopsinya dari 9 hari meninggal itu apa? Dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang ini belum masih buruan ini. Kemarin Polda datang ke rumah sidangnya sedang diusahakan, sedang diupayakan lagi. Sudah mengumumkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kur ya. Ya. Bahkan memang kayak Sketsa. item gitu doang. Nanti kalau Gitu ya, coba nanti minta ya. Berarti masih dipertanyakan. Itu tadi makanya melalui kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. Hasil otopsi dari 9 hari itu pasti baru 9 hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi gitu. Terus hasilnya seperti apa otopsinya? Hasilnya ada spermanya memang betul ada itu, terus kayak luka-luka gitu juga betul. Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup, Ya. kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Ya. Jadi itulah bukti bahwa memang penganiayaan ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar, bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi itu kenapa? Alasannya Mereka nggak tahu, saya tahu detail itu. Orang ini kan orang rakyat kebanyakan, nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jatim, karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jenazah Firna? Ya, didengar di sidang ada. Ada apa aja? Apa aja buktinya? Emang lu tahu apa perkosaan? Maksudnya di alat kemaluan Iya. kemaluan. Ada spermanya? Iya, Itu Anda tahu itu didengarkan di sidang. didengarkan di sidang. Oh, di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma. Ya, silakan. Bukan ancaman sih, kayak peringatan aja waktu itu aja. Datang ke rumah katanya. Datang ke rumah. Jangan dilanjutkan syutingnya gitu kan. Tapi Iya. itu tahun lalu ya pada saat syuting, bukan Iya. pada saat Ya. Pada saat syuting. Belum ada. Bang, film mungkin kan ini di film tersebut kan mungkin drama percintaan Vina kan begitu erat
mengangkat gitu bang. Gimana sih dari kakak sendiri tahu nggak sih sama hidupnya Vina waktu percintaan dia sama almarhum Egi sendiri seperti apa nih, dan abang sendiri dan abang sendiri sebagai produser kenapa akhirnya benar-benar kuat untuk mengangkat? Kalau gitu pertanyaan pertama, almarhum Vina sama almarhum Egi Eki berteman atau pacaran? pacaran. Oh, pacaran. Udah ada mau ke tunangan ya. Jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah. Oke. Ada nggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa? Dari keterangan yang korban masuk almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu gitu ada ya. Nggak, yang ngomong itu siapa? Almarhum waktu masuk ke badannya Linda itu. Oh, cemburu ya. Iya. Tapi gini deh. Emang dari 8 pelaku ini nggak pernah you dengar apakah dekat sama Enggak, cuma sama adik kamu? waktu semasa hidupnya adik saya sempat bilang juga ada yang suka. Nggak tahu yang suka yang mana, nggak tahu. Nggak tahu. Identitasnya nggak tahu juga. Nggak tahu, cuma sekadar cerita-cerita dari almarhum aja. Kalau dari filmnya sendiri bang, mungkin akhirnya Di filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum Eki, karena kita nggak dapat izin. Jadi kita bahas fokus ke almarhum Vina aja. Jadi tidak kita kasih lihat percintaannya, nggak ada di film. Oke. Apa? Apa nih? Eki, keluarga Eki, almarhum Eki pacarnya. Kenapa? Kenapa nggak pernah hadir? Ya enggak, ya mungkin nanti ini kan baru pertama kali, ya kan? Jadi ya gue nggak tahu sampai sana, mungkin akan datang nanti menyusul, ya. Karena ini baru pertama kali, aku pun mulai ikut ini karena udah nggak tahan. Setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya di WA saya bunyi terus, ya bunyi terus. Gua kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok gitu. Ternyata Vina melulu. Akhirnya itu saya itu setiap malam itu harus di-silent. Kalau nggak di-silent, seluruh Indonesia pengaduan itu datang. Yang masuk yang Vina ini, WA sama DM saya itu penuh mengenai Vina. Aku sendiri nggak tahu kasusnya, jujur aja. Langsung saya suruh tim Nano riset, akhirnya baru mulailah tertarik untuk. Ternyata menarik sekali. Ya, jadi gimana TV One? Pernah sih keluarga nanyain, setelah selesai sidang pun sempat nanyain juga yang perkembangan 3 pelaku ini. Terus tapi jawabannya masih sama, masih dalam penyelidikan terus. Oke. Bang, Ya. Ferali dari CNN mau nanya ke keluarga terkait filmnya. Setelah tayang, apakah penggambaran cerita dan adegannya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga? Dan seberapa jauh sih waktu proses syuting mengawasi atau memastikan biar ceritanya itu tetap akurat sama buat Pak Produser? Ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak, tapi juga ada kritik yang boleh ada tanggapannya mungkin terkait kritik yang nyebut kalau ini eksploitasi segala macam. Penjelasannya gitu. Menurut saya yang kritik belum nonton filmnya, itu ke satu. Kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua? Ini semua kan kita di sini juga kena film ini. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Dan banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi, kekerasan. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Dan sudah divonis seumur hidup, itu nggak usah diragukan lagi. Ya. Jadi keluarga sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai. Hanya kecuali yang 3 orang itu. Ya. Karena udah seumur hidup, berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius. Dan Kalau seumur hidup, ntar dulu. Kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong. Ya 340. Kita belum baca putusannya ya. Ya berarti kemungkinan besar ada hakim yang menemukan ada motivasi. Karena nggak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana. Ya kan? Karena berarti seumur hidup ya. Iya. Ya berarti kita harus cari putusannya. Masih ada? Ya. Dari mana lu? Kompas TV. Kok kayak lurah?